Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku di channel aku Dames Oracle. Em, aku itu sudah berapa hari nggak bisa upload ke YouTube lewat laptop aku nggak tahu kenapa. Aku coba sekarang bikin pakai handphone, jadi kalau kualitasnya agak kurang, mohon maklum ya. Aku udah recording setiap hari dan di laptop dan nggak bisa diupload. Em, ini aku mau bawain pesan semesta untuk pekan ini, untuk minggu ini. Di depan kalian udah ada 4 kartu. Nomor satunya yang di ujung sana, kemudian ini 2, 3, ini 4. Silahkan pilih salah satunya saja dan ya pelan-pelan akan aku bacain kira-kira pesan buat kalian apa. Untuk yang baru bergabung di channel aku, selamat datang, nama aku Dame. Aku biasanya bikin morning talk, cuman karena belakangan entah kenapa nggak bisa upload, jadi tidak ada morning talk. Dan ini setiap minggunya aku bikin pick a card reading. Dan kadang-kadang aku juga live juga. Nah, silahkan niatkan untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan alam semesta. Silahkan pilih hanya satu di antara 4 ini, nomor 1, 2, 3, dan 4. Aku coba bacain ya. Sorry kalau agak-agak berantakan. Oke. Wow. Kamu dapat independence. Di sini katanya the more you learn to feed yourself on the inside and care for the inner child, the more freestanding you become. Help me feed and love this inner child, dear Lord. Independence itu artinya mandiri. Katanya semakin kamu mengasihi dan merawat inner child kamu, inner child itu adalah sisi anak-anak di dalam diri kita, semakin kamu menjadi mandiri. Terus afirmasi dan doanya di bawah adalah help me feed and love this inner child, dear Lord. Bantulah aku merawat, memberi nutrisi jiwa dan cinta kepada sisi anak-anak aku, wahai Tuhan ya. Terus selanjutnya kamu dapat illumination. Di sini aku tangkap adalah untuk kamu yang pilih kartu nomor 2, penting buat kamu untuk menjadi mandiri, karena dengan kamu mengerjakan segala sesuatunya sendiri, meskipun sulit ya, meskipun berat, meskipun kamu tidak terbiasa, dan meskipun kamu merasa kesepian, lalu mungkin merasa lemah juga kalau sendirian. By the way, ini sorry nih, tangan kuning-kuning seperti biasa abis ngolah kunyit. Meskipun kamu ngerasa sendirian, sepi, lemah, tapi itu adalah sesuatu yang pada akhirnya ketika kamu bisa melaluinya, ketika kamu bisa melatihnya untuk melakukan apa-apa sendiri itu, kamu akan melihat betapa banyak hal selama ini yang sifatnya potensi-potensi baik kamu itu terkubur karena kamu tidak membiarkan dirimu mandiri. Ya, jadi kalau kita misalnya nih, untuk orang tua, kita sayang sama anak kita, kemudian kita ya gimana kalau kita sayang itu kan kita rawat, kita berikan fasilitas, kita temani kemana-mana dia segala macam. Cuman jadinya potensi-potensi yang baik dalam dirinya tidak bisa bersinar dan tidak bisa keluar karena tidak pernah ditempa oleh keadaan. Ya, jadi salah satu cara untuk agar kamu bisa bersinar seperti ini, seperti berlian, seperti intan, adalah dengan membiarkan diri kamu menjadi mandiri. Walaupun kamu saat ini juga sedang dalam keadaan menderita atau sedang tidak apa ya, karena pikiran itu kan selalu gampang memberikan sugesti-sugesti atau pikiran-pikiran yang lemah, padahal sesungguhnya jiwa itu selalu sanggup untuk melewati segala beban yang sudah dikasih gitu ke dia gitu, karena Tuhan itu memberikan suatu beban itu sudah porsi masing-masing sudah ditentukan dengan perhitungan yang sangat matang. Jadinya cobalah untuk menangani masalah itu dengan secara mandiri. Misalnya kamu butuh sesuatu, coba
jangan buru-buru untuk meminta tolong ke orang, tapi coba tenang dulu, apakah kamu bisa gitu kan. Kayak dibikin challenge aja. Kita kadang-kadang harus menantang diri. Kita kadang-kadang harus kasih challenge ke diri kita sendiri gitu kan. Nah, terutama kalau ini dia karena bicara tentang inner child, ini ada hubungannya dengan kebahagiaan. Kebahagiaan di dalam batin kita. Nah, kebahagiaan itu pun hanya kita yang bisa kasih. Jangan sampai ketika diri kita ke-trigger rasa marah atau teringat suatu trauma atau sedang diselimuti emosi-emosi yang kalut gitu ya. Jangan buru-buru panik lalu mengalihkan emosi itu ke sesuatu hal yang lain. Jangan buru-buru menelpon teman, jangan buru-buru pergi shopping atau apapun bentuk pengalihannya. Coba hadapi emosi-emosi itu dan berikan pengertian atau dengarkan saja. Hadapi, duduk gitu kan, dan dengarkan keluhan atau amarah si diri yang anak-anak ini di dalam diri kita. Ya, karena semua luka di dalam diri itu sebenarnya adalah jeritan yang perlu didengarkan. Sebenarnya kenapa sih saya ngerasa kayak gini? Ya. Nanti ketika skill ini, ketika keterampilan menghadapi diri sendiri ini sudah semakin kuat, kamu akan semakin bersinar. Aura kamu juga makin baik, makin bercahaya, karena itu tadi, kamu sudah berhasil overcoming atau mengatasi dalam tanda kutip ya monster-monster di dalam diri itu. Gitu. Jadi memang independence ini maknanya banyak. Dari satu sisi kamu disarankan mandiri dalam menjalani kehidupan, kemudian di sisi lain juga kamu disarankan mandiri dalam memupuk kebahagiaanmu sendiri, dalam menangani luka-luka batinmu itu. Bagi teman-teman juga yang misalnya punya isu mental health, keberadaan terapis, psikolog atau psikiater itu mereka hanya bisa memfasilitasi sampai tahap tertentu, karena pada akhirnya kita sendiri yang benar-benar harus berhadapan dengan luka itu sendiri. Kita sendiri yang harus benar-benar melihat dengan penuh kasih sesungguhnya apa sih yang bikin saya terluka, dan mengakui kepada diri sendiri bahwa oh ternyata bukan orang lain yang bikin saya terluka, tapi adalah ekspektasi saya, tapi ternyata perasaan haus cinta saya gitu. Jadi kalau kita sampai bisa punya kesadaran kayak gitu terhadap luka-luka masa lalu, maka healing juga akan terjadi. Cahaya jiwa kamu juga semakin kuat. Gitu ya. Jadi mandiri dalam mengasuh diri baik secara fisik maupun mental, terutama mental, karena balik lagi kebahagiaan itu cuman kita sendiri yang bisa kasih ke dalam diri kita. Orang-orang di sekitar kita hanya bisa membantu, membimbing, tapi yang perlu masuk ke dalam luka itu, membasuhnya dengan baik itu adalah kita sendiri. So, be independent. Jadilah mandiri. It's okay. Kamu bisa. Kamu punya cahaya jiwa yang kuat seperti ini, pasti bisa menyembuhkan luka-luka kamu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, oke, ada kartu healing di sini. Yang sebelahnya ada compassion. As you pray each day for greater compassion, a new self is born, drawing new people and experience. Dear Lord, help me feel ever deepening self-acceptance. May I see myself as you see me. Ini kurang lebih sama, ada sisi self-acceptance, artinya bisa menerima diri sendiri, dan ada healing yang akan terjadi ketika kamu bisa menerima dirimu apa adanya. Jadi compassion ini welas asih ya. Compassion itu adalah welas asih atau kasih sayang. Ini paling utama, yang paling kita butuhkan adalah compassion dari diri sendiri. Sama kayak tadi, rasa cinta itu yang paling bisa menyembuhkan adalah rasa cinta diri sendiri. Permintaan maaf juga gitu, yang paling bisa menyembuhkan adalah permintaan maaf kita kepada diri kita sendiri. Nah, jadi kalau misalnya setiap hari aja kamu berdoa supaya ditunjukkan oleh Tuhan, minta gitu sama Tuhan, tolong tunjukin aku dong caranya aku mengasihi diri sendiri.
Walaupun jawabannya nggak langsung kamu terima, tapi percayalah bahwa ketika kamu setiap hari mau berdoa seperti itu, mau nih niatin ya, aku mau deh sayang sama diri aku sendiri, caranya gimana ya? Coba setiap hari niatin ngomong sama diri kamu atau ngomong sama hati, ngomong sama Tuhan, bilang, tolong tunjukin dong caranya aku sayang sama tubuh aku, sama diri aku. Nanti percaya nggak percaya, alam bawah sadar kamu itu kan mendengarkan. Dan alam bawah sadar itu sangat selaras sama semesta. Jadi apa yang kamu kasih, pesan-pesan kata-kata itu ke dalam alam bawah sadar, semesta juga mendengarkan. Nanti otomatis dia akan mengirim sinyal ke alam sadar kita, ke otak kita. Sinyal seperti, tahu-tahu misalnya, kok hari ini aku nggak terlalu pengen makan manis ya, kok hari ini aku rasanya pengen istirahat aja di rumah. Nah, perasaan-perasaan halus itu adalah sinyal semesta ngasih tahu kamu bahwa begini caranya menyayangi dirimu, begini caranya sayang kepada tubuhmu. Tuh. Jadi ada healing yang akan terjadi. Mungkin kamu yang pilih kartu nomor 2 ini selama ini sering ngerasa tubuhnya kurang enak gitu. Tapi kalau dicek ke dokter nggak ada sakitnya. Nah, jadinya apa yang kurang? Nggak cuma nutrisi aja, mungkin nutrisinya cukup baik, tapi pikirannya, kemudian emosi-emosinya ini mungkin kurang welas asih kepada tubuh sendiri, kurang welas asih kepada diri sendiri. Jadi ini saatnya kalau kamu mau coba silahkan. Aku sih bebas ya mau percaya mau enggak, tapi kalau aku sih orangnya kalau baik kenapa enggak gue coba gitu. Untuk dilihat aja, just for fun, kita lihat hasilnya gimana. Cobalah setiap hari diniatin setiap bangun pagi, aku mau sayang sama diriku sendiri. Terus udah gak usah dipikirin nanti, lihat bagaimana tahu-tahu kamu mulai milih makanan, bagaimana kamu tahu-tahu mulai milih teman, mulai gak suka nih kalau hangout sama dia, terus mulai melihat diri kamu di kaca, ternyata baik tubuhku bagus juga gitu. Jadi itu kecil-kecil tapi sebenarnya adalah bentuk compassion kepada diri sendiri. Ya, intinya kalau kamu bisa menerima diri kamu apa adanya, mau itu bentuk tubuh, sifat-sifat, atau keadaan hidup sekarang, kalau kamu bisa terima, kamu akan membantu memulihkan apapun yang butuh dipulihkan di dalam diri kamu itu. Ini nomor 2. Nomor 3. Aging dan kreativitas. Aging, I am one with unlimited love beyond all seeming restriction of age. I'm filled with joy, energy, beauty, a vessel for divine Shakti. Dia dipasangkan dengan kartu kreativitas. Buat kamu yang dapat kartu nomor 3 ini, kamu mau diingetin bahwa kreativitas itu bentuknya macam-macam dan tidak terbataskan usia. Jadi kalau kamu sekarang punya ide, kamu nggak usah ngerasa kayaknya gue terlambat deh nih bikin beginian, kan udah ketuaan. Enggak, karena justru malah dengan semakin matang usia kamu, perjalanan hidup kamu juga makin jauh, kamu pun semakin bijaksana dan ide-ide itu pun juga makin banyak sebenarnya yang bisa kamu share ke orang atau kamu wujudkan dalam suatu project. Jadi buat kamu yang pilih kartu nomor 3, jangan ngerasa umur itu menjadi penghambat dalam melakukan suatu panggilan jiwa, dalam melakukan suatu pekerjaan atau project. Jadi apapun ya sekarang kepikiran sama kamu, kayak gue pengen bikin ini deh, atau gue pengen bikin itu. Bikin, mau berapapun umur kamu bikin. Kamu gak kemudaan, kamu gak ketuaan, karena kamu punya energinya, berarti kamu dianggap mampu oleh Tuhan untuk melakukan itu, mewujudkan itu. Ya, ini lagi besar banget energinya, dan jika kamu bisa melakukannya dengan baik, dengan niat yang tulus dan niatnya untuk kepentingan alam semesta juga, bukan untuk kepentingan pribadi aja, gak cuman ide yang akan membanjiri kamu, tapi juga rezeki, kesehatan juga makin baik, kamu juga makin merasa vitalitasnya bertambah. Wah, pokoknya energi sinar emas ini tuh menyelimuti banget deh kalau misalnya kamu berani melakukan panggilan jiwa kamu yang saat ini sedang kamu pertimbangkan. Ya, ini nomor 3.
Nomor terakhir 4, ada ambisi dan target. Di dalam sini, di kartu ambisi ini, dia bilang, may I offer all my deepest longings to love itself and invite a divine plan beyond the mind imagining. Please use me for the highest good. Tadi dia ada target. Oh, ini energinya juga cukup gede nih. Oke, kamu emang kayaknya berambisi banget untuk mencapai sesuatu. Tapi kamu diingatkan bahwa apa yang ingin kamu capai itu sebaiknya sesuatu yang memang selaras dengan kehendak Tuhan. Dan jika sudah selaras, kamu hanya tinggal fokus, ya. Sebenarnya kalau aku rasa sih sebenarnya kamu udah selaras, cuman kamu banyak ragunya, kemudian banyak comparing gitu, membandingkan dengan orang lain atau dengar omongan orang kebanyakan. Sebenarnya nggak usah. Kamu udah pas ada di jalan kamu hanya tinggal fokus jalanin itu. Ini simple banget pesannya, nomor 4, sangat pendek. Jadi itu aja yang aku bisa sampaikan ke kamu. Kamu udah benar, fokus terus, jangan dengerin kata orang, gak usah lihat kanan kiri, lurusin niat. Nanti kamu akan lihat hasilnya seperti apa ya. Jaga fokusnya, jaga emosinya, yang terutama jaga pikiran positifnya. Stay optimistic, dan ya itu sih, jaga pikirannya pasti. Oke, thank you teman-teman. Semoga video ini bisa ke-upload. Apa ya? Silakan share ke teman-teman yang lain, dan kalau belum subscribe, please subscribe and like. Sampai ketemu lagi in my next video. Dadah.